Bab 376 tiba. Setelah beberapa waktu Xiao Yuan sampai di tepi sebuah jurang yang dalam, Chang Seng sengaja menunjukkan arah dan meminta Xiao Yuan untuk berjalan memutar. Chang Seng khawatir jika mereka hanya meninggalkan jejak dan bertemu dengan ras lain yang sebelumnya bertarung. Kebencian yang dimiliki beberapa ras tidak sederhana dan Chang Seng takut kalau mereka berdua akan masuk ke dalam pertarungan yang berbahaya. Kesadaran ilahi Xiao Yuan menyebar dengan luas dan wajahnya berubah pucat. Di kedalaman jurang terdapat bis yang sangat mengerikan dan jumlah mereka cukup banyak. Jika dia diharuskan untuk bertarung dengan sekumpulan bis ini maka lebih baik dia menyerah. Xiao Yuan tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang dan mungkin dia akan mati jika memulai pertarungan. Token ini menunjuk ke dalam jurang. Apakah mereka bersembunyi di tempat menakutkan ini? Tanya Xiao Yuan dengan ekspresi yang terkejut. Tempat yang paling aman untuk bersembunyi adalah tempat yang paling berbahaya. Tao Lingwan memiliki artifak yang dapat membuat tempat persembunyian dan menutup auranya, karena itulah dia tetap tinggal dan menjaga orang-orang yang selamat. Kata Chang Seng dengan jujur. Menarik. Lalu bagaimana cara kita turun? Tanya Xiao Yuan dengan penasaran. Chang Seng terlihat pucat dan mengeluarkan sebuah kain hitam. Artifak ini dapat menyembunyikan hawa keberadaan kita, bahkan kultivator tingkat Sein akan sulit untuk mendeteksi keberadaan kita. Sisanya aku serahkan kepadamu. Xiao Yuan mengambil kain itu dan menggendong Chang Seng di punggungnya. Dia menutup semua bagian dengan kain dan sesuai perkataan Chang Seng bahwa kain ini dapat menyembunyikan hawa keberadaan mereka. Putra Dewa memang sangat kaya dan walaupun artifak ini tidak dapat digunakan dalam pertarungan. Namun manfaatnya juga sangat menggiurkan untuk Xiao Yuan, namun sayangnya hal baik ini bukan miliknya. Xiao Yuan masuk ke dalam jurang dan melewati gerombolan bis dengan aman. Setelah beberapa waktu akhirnya Xiao Yuan sampai di sebuah gua dengan batu besar yang menutup pintu masuknya. Chang Seng mengatakan bahwa mungkin gua ini yang menjadi tempat mereka bersembunyi. Penghalang batu itu memang terlihat disengaja ditempatkan di depan mulut gua agar tidak ada bis yang masuk. Xiao Yuan dengan santai menggesernya dan menutupnya kembali. Di dalam sangat gelap dan sebuah bilah pedang melesat langsung ke arah leher Xiao Yuan. Klang! Xiao Yuan menangkap pedang itu dengan satu tangannya. Seorang pria dan wanita menunjukkan sosoknya dan kultivasi mereka berada di tingkat origin lapisan pertama. Siapa kau? Tanya pria itu dengan niat membunuh di matanya. Xiao Yuan membuka kain hitam itu dan menunjukkan dirinya. Mereka sangat terkejut melihat putra dewa Chang Seng yang berada di punggungnya. Aku adalah orang yang dikirim Master Sekte untuk datang kemari membawa kalian pergi. Xiao Yuan berkata dengan jujur. Apa yang terjadi dengan senior Chang Seng? Mengapa dia mendapatkan luka seperti ini? Tanya wanita itu dengan panik. Orang ini hanya dikejar oleh beberapa orang, sisanya Nona bisa menanyakannya sendiri. Di mana semua orang? Aku harus segera menyelesaikan pekerjaanku. Kata Xiao Yuan dengan santai. Chang Seng turun dan nafasnya perlahan mulai melemah. Dia adalah murid Sekte Bulan Cerah dan bukan musuh, aku bisa menjamin hal itu. Sekarang bawa kami pergi dan kumpulkan semua orang. Mereka berdua saling memandang dan menuntun jalan. Mereka masuk jauh lebih dalam dan di sana terdapat ruangan yang cukup luas yang diisi 18 orang. Kondisi mereka juga tidak terlalu baik dan terlihat berantakan, namun tidak separah luka yang diterima oleh Chang Seng. Ketika mereka melihat kedatangan Chang Seng dan Xiao Yuan, beberapa bawahannya mulai membantu Chang Seng dan merawatnya. Xiao Yuan melihat sekelilingnya dan melihat seorang wanita yang duduk di pojokan, wajahnya tertutup oleh cadar berwarna putih dan rambutnya berwarna biru muda. Xiao Yuan sangat terpesona dengan keindahan ini dan mungkin dia adalah wanita tercantik yang pernah dia temui sejak dia datang ke wilayah Lelihur.
Walaupun dia tidak menutupi wajahnya, namun dengan bentuk tubuh dan aura yang dia pancarkan sangatlah indah. Perlahan wanita itu membuka matanya dan memancarkan pesona yang tiada duanya. Wanita itu melihat ke arah Xiao Yuan dan tubuhnya mulai bergetar ketakutan, seolah wanita itu sedang melihat bayangan kematian dari sosok Xiao Yuan. Binatang suci. Wanita itu bergumam dengan pelan dan dapat merasakan aura bintang suci legendaris dari Xiao Yuan. Wanita itu adalah Tao Lingwan dan pemegang gelar Putra Dewa peringkat keempat di bawah Chang Seng. Perlahan Tao Lingwan menenangkan dirinya dan menghela nafas. Xiao Yuan yang melihat ini merasa bingung. Seorang gadis muda yang cantik berdiri di samping Xiao Yuan, bila pedang yang tajam berada di dekat leher Xiao Yuan dan aura wanita itu berada di tingkat origin lapisan ketiga. Apakah kau ingin aku congkel kedua bola matamu? Kata gadis itu dengan marah. Mata digunakan untuk melihat baik dan buruknya dunia, apa yang salah dengan hal itu? Jika kau ingin mengambilnya maka kau juga harus memiliki kemampuan, bahkan jika kau meminta bantuan dari mereka yang kau puja. Aku sendiri sangat sanggup mengatasinya. Xiao Yuan memegang pedang itu dan meremasnya sampai hancur berkeping-keping. Wajah wanita itu berubah menjadi pucat dan dia sangat terkejut melihat kekuatan Xiao Yuan. Artefak tingkat origin dihancurkan olehnya dengan kekuatan tangannya dan tindakan ini memancing banyak perhatian. Tao Lingwan berdiri dan berkata, "Tuan, tolong maafkan gadis kecil ini yang terlalu impulsif. Dia hanya bermaksud baik dan tidak benar-benar melukai Tuan." Xiao Yuan menghela nafas dan membiarkan gadis itu pergi. Mereka semua memiliki temperamen yang tidak menyenangkan dan sudah 2 kali dia diacungi sebuah pedang, tentu saja dia akan merasa kesal dengan hal ini. Gadis ini bernama Tao Lingwan dan karena kita berasal dari sekte yang sama maka bolehkah saya tahu apa tujuan Tuan datang kemari? Tanya Tao Lingwan dengan sopan. Master sekte memintaku untuk menyelamatkan kalian. Alasan mengapa aku dikirim adalah karena putra dewa yang lainnya tidak ingin meresikokan hidup mereka untuk datang kemari. Master sekte khawatir kalau akan terjadi perang perebutan dunia pasif ini, jadi dia meminta bantuanku mengingat terdapat batasan yang tidak memungkinkan para tetua masuk. Kata Xiao Yuan dengan jujur. Mereka semua mendengarkan hal ini dan merasa senang sekaligus marah. Siapa yang tahu bahwa dunia ini memiliki 3 saluran dan terekspos dengan cepat sehingga memancing banyak kultivator berdatangan. Para monster tua yang berada di tingkat primordial lapisan ketiga mungkin tidak akan tertarik kepada mereka. Namun akan berbeda cerita jika mereka berasal dari ras berbeda dan berada di satu generasi. Chang Seng bersandar di dinding gua dan berkata, "Tao Lingwan, karena kita memiliki nasib buruk yang sama maka aku akan memberikanmu informasi dari keempat orang ahli itu." Singkatnya ahli itu dibayar untuk membunuh kita berdua dan lebih parahnya orang yang membayar mereka adalah salah satu dari putra dewa. Semua orang yang mendengar perkataan Chang Seng menjadi sangat marah, puluhan saudara dan teman mereka mati di tempat ini. Keempat orang itu sudah banyak menimbulkan masalah untuk mereka. Jika bukan karena Chang Seng yang memancing mereka mungkin semua orang sudah mati. Tao Lingwan menggelengkan kepalanya dan merasa sangat marah, namun ini bukan waktu yang tepat untuk melampiaskan amarah. Sekarang mereka harus memikirkan cara untuk keluar dari tempat ini. Chang Seng melihat ke arah Xiao Yuan dan berkata, "Xiao Yuan, setelah aku tidak sadarkan diri kaulah yang bertarung dengan mereka. Setelah aku kembali mungkin tidak ada bukti yang kuat untuk menuntut mereka, tapi katakan padaku. Apakah kau menanyakan siapa dalang di balik penyerangan mereka? Lebih baik mengetahui pelakunya dengan mata kepalamu sendiri. Aku memang tidak tahu apapun tentang putra dewa dan tidak peduli dengan persaingan macam apa yang kalian bertujuh lakukan. Aku tidak bisa mengatakannya dan dengan koneksimu aku yakin tidak butuh waktu lama sampai kau menemukannya." Xiao Yuan menghindar dan memilih untuk tetap diam.
Takutnya dia akan salah bicara dan menciptakan hal yang tidak diinginkan. Salah satu pembunuh itu berkata bahwa mereka diminta untuk membunuh kedua putra dewa atas perintah dari putra dewa peringkat kedua Huang Wuji. Chang Sheng terlalu pendendam dan jika dia mengatakannya maka Chang Sheng akan berlari ke Huang Wuji dan memukul wajahnya. Daripada namanya ikut terlibat di dalamnya maka akan jauh lebih baik untuk bermain aman. Xiao Yuan mengeluarkan token teleportasi dan aura di tempat ini sangatlah tipis, tidak mungkin baginya untuk mengaktifkannya di sini dan dia harus membawa mereka semua ke atas. Karena Nona Tao Lingwan memiliki artefak yang dapat membawa semua orang ke tempat ini, maka sekarang sudah waktunya untuk pergi. Xiao Yuan memberikan token teleportasi dan berkata, setelah sampai ke atas segera aktifkan token ini dan bawa kembali semua orang ke Sekte Bulan Cerah. Tapi di atas mungkin masih ada ras serigala bulan, mereka memiliki ahli berada di lapisan ketiga tingkat primordial dan mustahil untuk pergi ke atas sekarang. Kata seorang wanita yang berdiri di belakang Tao Lingwan. Sisanya aku sendiri yang akan mengurusnya. Apa yang perlu kalian lakukan adalah mencari kesempatan dan menggunakan token teleportasi itu. Kita berangkat sekarang dan segera susul aku. Xiao Yuan berjalan keluar dan semua orang menyetujui perkataannya. Mereka tidak ingin terjebak di tempat ini untuk selamanya, walaupun terdapat resiko yang besar untuk pergi tapi mau tidak mau mereka harus mengambilnya. Bab 378 Pertarungan dengan Ras Monster. Mereka semua naik bersama dan kesadaran ilahi Xiao Yuan menyebar dengan luas, sesuai perkiraannya puluhan ras monster sudah menunggunya saat ini. Xiao Yuan keluar dari dalam jurang dan auranya meledak di atas langit, satu persatu dari mereka keluar dan Tao Lingwan menginstruksikan mereka untuk segera lari masuk ke dalam hutan. Semua ras monster menjadi sangat waspada dan seorang pria dengan rambut berwarna putih tersenyum ke arah Xiao Yuan. Pria itu memiliki telinga yang panjang dan berasal dari ras serigala bulan yang bernama Huo Qing. Akhirnya mereka semua keluar juga. Pastikan jangan ada satupun dari mereka lolos dari tempat ini. Kita akan menggantung kepala putra dewa dan memberitahu ras manusia bahwa ras monster jauh lebih kuat dari mereka. Teriak Huo Qing dengan keras. Monster Qi meledak dengan gila dan raungan menggema ke atas langit. Tao Lingwan yang melihat hal ini menjadi sedikit ragu akan tepat waktu untuk mengaktifkan token ini. Xiao Yuan harus menahan 50 ras monster sendirian selama 5 menit. Dia harus menggunakan origin Qi miliknya untuk mengaktifkan token dan keadaan Chang Sheng sama sekali tidak memungkinkan untuk bertarung. Api emas muncul di dahi Xiao Yuan dan melambaikan tangannya, auranya meledak dengan gila dan aura di sekitarnya diserap dalam jumlah yang besar. Huo Qing mendesak monster Qi miliknya dan auranya meledak, kedua aura ini saling berbenturan dan menciptakan gelombang kejut yang sangat kuat. Tuan ini akan melawanmu manusia sialan. Huo Qing melompat ke arah Xiao Yuan dan melesat seperti sebuah meteor. Tangan kanannya berubah menjadi cakar yang sangat tajam dan Huo Qing berniat untuk merobek tubuh Xiao Yuan. Klang! Xiao Yuan mengeluarkan pedang pemakan jiwa dan menahan cakar tajam milik Huo Qing. Xiao Yuan mendesak origin Qi miliknya dan pedangnya mulai berdengung. Huo Qing merasakan niat pedang yang sangat kuat mendorong tubuhnya dan membuatnya terlempar. Liontin emas mulai berdengung dan sebuah batu perlahan jatuh ke arah kelompok ras monster. Batu kecil adalah bau dan perlahan ukurannya berubah menjadi sangat besar. Huo Qing sangat terkejut melihat hal ini dan bau meninju ke arah kelompok ras monster dengan ganas. Setelah memakan banyak biji terakhir kali kekuatan bau yang sekarang berada di tingkat primordial lapisan pertama, dengan ukuran tubuhnya yang besar hal ini merupakan keuntungan penuh dan ketahanan tubuhnya sangatlah kuat. Kau memiliki golem. Dari mana kau mengeluarkannya? Teriak Huo Qing dengan marah. Kenapa juga aku harus memberitahu orang yang akan mati?
Xiao Yuan mendesak Origin Ki miliknya dan melesat ke arah Huo Qing. Pemandangan di atas langit dipenuhi dengan dentuman pedang dan cakar Huo Qing, aura bau meledak dengan gila dan dia mulai mengamuk menyerang ras monster. 5 menit sudah berlalu dan gerbang teleportasi mulai terbuka, satu persatu dari mereka masuk dan Xiao Yuan meminta mereka untuk meninggalkannya. Terakhir adalah Tao Lingwan yang tidak berniat untuk kembali dan memiliki tujuan lain. Perlahan gerbang teleportasi itu tertutup dan token di tangannya hancur. Xiao Yuan melihat Tao Lingwan yang memilih untuk tetap tinggal membuatnya sangat terkejut, namun sekarang dia tidak memiliki waktu untuk memikirkannya dan fokus dengan lawan di depannya. Huo Qing sangat kuat dan tidak lebih buruk dari Guanzi. Kali ini mereka sudah masuk dalam pertempuran hidup dan mati maka tidak ada alasan untuk menahan diri. Tubuh Xiao Yuan diselimuti armor emas dan kekuatannya melonjak. Huo Qing merasa sangat kesulitan dan sekarang dirinya tertahan oleh Xiao Yuan. Jangankan membantu rekan-rekannya, jika dia mengalihkan pandangannya sedikit saja maka pedang Xiao Yuan akan memotong tubuhnya. Tao Lingwan terbang ke arah Bing dan membentuk segel di tangannya, bunga raksasa terbentuk di atas langit dan melesat ke bawah dengan tekanan yang mengerikan. Boom! Bunga itu meledak tepat mengenai ras monster dan membunuhnya dalam sekejap. Xiao Yuan meminta Bing untuk mengenali rekannya dan mereka mulai bertarung bersama. Huo Qing yang melihat hal ini merasa sangat marah dan matanya berubah menjadi merah. Monster Ki miliknya meledak dan Xiao Yuan dipaksa mundur. Tinju yang keras menghantam dadanya dan membuatnya terpental menabrak tanah, darah mulai mengalir dari sudut mulutnya dan Xiao Yuan tersenyum dengan jijik. Bajingan! Jika sejak awal kau menunjukkan diri maka aku tidak akan mau menunggu di tempat ini, karena kau sangat ingin mati maka aku akan mengabulkannya walaupun harus membayar dengan harga yang mahal. Huo Qing mendesak monster Ki miliknya dan tubuhnya mulai membesar. Bulu putih mulai menyelimuti tubuhnya dan saat ini dia terlihat seperti manusia serigala dengan tinggi mencapai 3 meter. Kekuatannya hampir mendekati tingkat Sein dan tekanan kekuatan jiwanya sangat kuat. Bab 379 mulai serius. Huo Qing meraung ke atas langit. Taring dan cakarnya terlihat sangat tajam dan yin bulan menyelimuti tubuhnya. Matanya sangat merah dan monster Ki meledak dari tubuhnya. Armor di tubuh Xiao Yuan berubah menjadi hitam dan aura dunia diserap dalam jumlah yang banyak. Huo Qing menghilang dari tempatnya berdiri dan dengan sekejap mata dia sudah berada di belakang Xiao Yuan. Cakarnya yang tajam diayunkan ke arah Xiao Yuan dan diselimuti oleh monster Ki yang sangat kuat. Sayap api petir emas menangkis cakar itu dan membuatnya hancur di bawah keganasan monster Ki. Xiao Yuan terlempar dan menabrak pohon-pohon di belakangnya. Sekarang dia harus mengakui bahwa lawannya kali ini sangat tangguh, walaupun dia bisa melihat pergerakannya dengan mata langit. Namun untuk mengimbangi kecepatannya sangatlah tidak mudah. Ras monster unggul dalam kekuatan fisik mereka dan setelah mengambil wujud serigala bulan maka kekuatan Huo Qing akan melonjak dengan drastis. Roar! Bao yang melihat Xiao Yuan dipukul mundur meraung dengan marah, dia membuka mulutnya dan aura di sekitarnya dihisap dalam jumlah yang besar. Tao Lingwan sudah membunuh semua ras monster dan beberapa dari mereka ada yang melarikan diri. Namun masalah terbesar mereka adalah Huo Qing dan Tao Lingwan tidak memiliki waktu untuk mengejar mereka. Jangan meremehkanku. Huo Qing melompat ke arah Bao dan memukul dadanya dengan sangat keras. Tubuh besar Bao terlempar dan puing-puing batu mulai berjatuhan dari dadanya. Perbedaan kekuatan terlalu besar dan Tao Lingwan mundur beberapa langkah. Segera dia membentuk sebuah segel dan mendesak Origin Ki miliknya, sebuah bunga dengan ukuran yang besar muncul dan perlahan mulai mekar. Serbuk bunga itu mulai menyebar dan Huo Qing menutup hidungnya, dia mendesak auranya dan menciptakan badai angin untuk menyingkirkan serbuk bunga beracun yang digunakan Tao Lingwan. Bahkan jika dia terlalu banyak menghirupnya maka inderanya akan tersegel.
Walaupun dia memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi dan mudah untuk berurusan dengan Tao Lingwan tetapi tidak untuk Xiao Yuan. Gelar dari Putra Dewa memang tidak bisa diremehkan, leluhur itu sudah membekali kalian dengan banyak keterampilan dan sayang sekali. Jika kau berada di tingkatan yang sama maka mungkin aku bukan lawanmu. Kata Huo Qing dengan mengejek. Berhenti. Suaran yang dingin terdengar di telinga mereka dan Xiao Yuan keluar, kau berbicara seolah sudah mengalahkanku, apakah kau pikir aku akan membiarkan orang lain ikut campur dalam pertarungan kita? Gadis itu bukanlah lawanmu. Lebih baik kau fokus kepadaku. Kebodohan juga ada batasannya. Sejak aku berubah dan mengambil bentuk jiwaku, maka kalian tidak akan memiliki kesempatan untuk menang melawanku. Kata Huo Qing dengan percaya diri. Xiao Yuan tersenyum dengan jijik dan mengangkat pedangnya. Jiwa gagak emas keluar dari dalam tubuhnya dan terbang ke atas langit, aura kehidupan yang sangat kuat menekan segala sesuatu yang ada di sekitarnya dan menciptakan gelombang kejut kekuatan jiwa. Ki pedang yang besar tercipta di atas langit dan Xiao Yuan akan mengerahkan segalanya, kali ini kau akan benar-benar mati. Teknik pedang tak terkalahkan. Xiao Yuan mengayunkan pedangnya dan ki pedang raksasa itu berayun ke arah Huo Qing dengan kekuatan penghancur yang gila. Melihat hal ini membuat Huo Qing menjadi sangat panik, otot di tubuhnya mulai membengkak dan ki monster menyelimuti tangannya. Huo Qing melompat ke atas langit dan menahan ki pedang itu dengan kedua tangannya, namun kekuatannya sangat luar biasa dan perlahan dia terseret ke belakang. Jiwa gagak emas menukik ke bawah dan aura kehidupan meledak dengan gila, wajah Huo Qing menjadi sangat pucat dan tidak mampu menahan kekuatan besar ini. Ki pedang ditahan olehnya dan tidak ada jalan untuk melarikan diri, paruh gagak emas tepat mengenai dada Huo Qing dan membuat tubuhnya hancur berkeping-keping. Gumpalan cahaya yang merupakan jiwa dari Huo Qing dicengkeram oleh jiwa gagak emas dan menyeretnya masuk ke dalam tubuh Xiao Yuan. Jiwa Huo Qing dimurnikan oleh akar spiritual emas dan kekuatan jiwa gagak emas melonjak. Ukuran bau perlahan mulai mengecil dan kembali kepada Xiao Yuan. Tao Lingwan masih terkejut dengan kekuatan jiwa Xiao Yuan yang sangat luar biasa. Awalnya dia mengira bahwa Xiao Yuan memiliki aura bintang suci, namun sekarang dia sadar bahwa penyebab aura itu adalah jiwa gagak emas berkaki 3 yang memiliki tekanan yang hampir menyamai binatang suci. Xiao Yuan mengirim kembali bau ke dalam dunia liontin emas. Dia melihat ke atas dan merasakan bahwa ada seseorang yang sudah mengamatinya dari awal pertarungan. Tidak sopan untuk bersembunyi. Tidak bisakah kau keluar dan menunjukkan diri? Kata Xiao Yuan dengan Bab 380 Iblis Wanita. Sebuah bola hitam muncul di atas langit dan perlahan turun ke bawah. Tao Lingwan sedikit gugup dan merasakan Demon Qi dari bola hitam itu. Perlahan bola itu mulai membuat lubang dan seorang wanita yang berasal dari ras iblis keluar dari dalam bola hitam itu. Xiao Yuan sama sekali tidak bisa mengukur kekuatannya dan merasa kegelisahan di dalam hatinya. Tao Lingwan juga merasakan perasaan yang sama dan gugup, walaupun wanita ini tidak menunjukkan niat permusuhan namun hanya dengan keberadaannya saja sudah membuat mereka sangat khawatir. Wanita itu tersenyum ke arah mereka berdua dan kecantikannya ditambah dengan teknik pesona yang luar biasa membuat Xiao Yuan tidak berkutik. Seolah orang yang di hadapannya ini terlihat seperti ketiga istrinya yang mustahil untuk dia lawan. Pupil mata Xiao Yuan mulai berubah menjadi biru dan dia terlepas dari pesona wanita ini. Segera dia menepuk punggung Tao Lingwan dan menyadarkannya dari teknik pesona wanita ini. Wanita itu tersenyum dan berkata, benar-benar pria yang terlalu waspada. Ratu ini hanya melihat sedikit pertunjukan dan sepertinya kau memiliki barang yang ratu ini inginkan, bolehkah ratu ini meminjam kekuatan dari barang itu? Kekuatanmu sendiri sangat luar biasa dan cukup untuk merebut barang itu dengan paksa, tapi aku juga tidak takut mati.
Ingin merebut benda milikku maka kau harus mengambil nyawaku, gadis ini tidak ada hubungannya dan biarkan dia pergi. Kata Xiao Yuan dengan tegas. Kita akan hidup dan mati bersama. Jika Tuan ingin bertarung maka gadis ini siap untuk berbagi kematian. Kata Tao Lingwan dengan tegas. Xiao Yuan merasa kagum dengan keberanian Tao Lingwan. Sekarang dia hanya bisa menggunakan fase kedua dari teknik binatang suci. Walaupun dia tidak akan bisa menang seharusnya ini sudah cukup untuk memberikan perlawanan, Bing sendiri tidak berniat untuk keluar dan Xiao Yuan juga tidak memiliki jalan untuk melarikan diri. Jika benda yang dimaksud wanita iblis ini adalah liontin emas maka Xiao Yuan lebih baik mati. Liontin emas merupakan sesuatu yang sangat penting untuknya dan salah satu warisan kaisar perang. Menyerahkannya sama saja dengan menyerahkan hidupnya sendiri dan Xiao Yuan tidak akan mau melakukannya. Dasar bocah kecil. Ratu ini hanya menginginkan sedikit nyala api ilahi milikmu. Api ilahi bukanlah sesuatu yang bisa dimurnikan oleh orang lain dan terdapat resiko yang besar. Ratu ini tidak suka membuli anak-anak seperti kalian, jadi lebih baik kau bekerja sama demi kebaikanmu sendiri. Kata wanita iblis dengan santai. Xiao Yuan terkejut dan tidak menyangka kalau dirinya akan salah paham, namun ini adalah kesempatan yang bagus untuk mendapatkan keuntungan dari orang kuat sepertinya. Semua hal di dunia ini terdapat timbal baliknya. Apa yang bisa gadis kecil berikan kepadaku sebagai ganti meminjam api ilahi milikku? Tanya Xiao Yuan dengan santai. Wanita iblis itu tersenyum dan berkata, berani sekali. Kau adalah orang pertama yang berani mengatakan itu, jika aku tidak membutuhkan api ilahimu maka akan kurobek mulutmu. Tao Lingwan dan Xiao Yuan tersenyum canggung dan berpikir kalau ahli ini sangat ramah. Wanita iblis itu mengeluarkan sebuah lentera dan Xiao Yuan diminta untuk memasukkan api emas miliknya. Aku akan memberikan kau teknik kultivasi yang bagus, seharusnya akan mudah bagimu untuk menerobos tingkat Sein lapisan ketiga dalam waktu 10 tahun. Sekarang masukkan terlebih dahulu dan buat nyala api itu bertahan sampai 2 bulan. Kata wanita itu dengan jujur. Xiao Yuan mengangguk dan segera menyalurkan api emas ke dalam lentera. Dia sama sekali tidak peduli dengan hadiahnya dan berharap agar iblis wanita ini cepat pergi. Takutnya jika dia meminta lebih maka hanya akan membuatnya marah. Kekuatannya saat ini tidak akan sanggup untuk mengatasinya dan Xiao Yuan cukup bersyukur bahwa iblis wanita ini hanya menginginkan sedikit nyala api emas dan bukan liontin emas miliknya. Iblis wanita itu mengambil kembali lentera miliknya dan mengangkat jarinya, 2 sinar cahaya masuk ke dalam laut kesadaran ilahi Xiao Yuan dan Tao Lingwan. Wanita itu memberikan slip giok dan berkata, bacalah nanti. Kalian datang kemari untuk memperebutkan dunia pasif tanpa tuan ini bukan? Benar. Xiao Yuan berkata dengan jujur. Saat ini para orang-orang kuat berkumpul di tengah, namun giok pasif tidak akan muncul dalam waktu yang dekat. Butuh 2 bulan untuk giok pasif menunjukkan dirinya, lebih baik kalian bersembunyi terlebih dahulu dan menghindari pertarungan. Ketika giok pasif itu sudah muncul maka akan ada pertempuran besar yang mungkin akan membuat kalian kesulitan, anggap saja itu informasi yang termasuk bayaran. Iblis wanita itu berbalik dan sebelum Xiao Yuan menanyakan namanya sosoknya sudah menghilang. Episode sebelumnya. Bab 379 mulai serius. Episode berikutnya. Bab 381 lapar.